Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kita minta tanggapan dari para perwakilan paslon, tadi Bang Hensat mau menambahkan apa nih sebelum ditanggapin oleh mereka semua? Ya, perhitungan menang satu putaran itu atau menang dalam Pilpres itu kan bukan hanya 50% plus 1, tapi harus menang setidaknya di 20 provinsi. Ya. Nah menariknya saat ini ada ketambahan 4 provinsi baru tuh, Bang Eriko. Jadi saya pikir-pikir, oh jangan-jangan ini juga maksudnya ada penambahan provinsi itu ya. Supaya menuhin target 20 Iya, lebih mudah aja dihitung kayak 20 provinsi itu kan. Nah itu yang menarik, jadi memang bukan hanya 50% plus 1 pekerjaan rumahnya, tapi juga menang minimal di 20 provinsi tadi. Nah dengan ada penambahan 4 provinsi di Papua yang menyebabkan kita 38, jadi di Papua itu jadi 6 kalau saya nggak salah ya provinsinya. Nah itu tinggal dicari beberapa provinsi lagi untuk menang. Tapi itu pun menurut saya secara perhitungan matematika agak sulit. Tetap susah untuk dapat satu putaran. Ya walaupun ini mohon maaf juga, saya per hari ini kok susah sekali meyakini bahwa nomor 2 tidak akan memaksakan untuk menang satu putaran. Gitu, baik, langsung saja tanya Pak Wihadi. Jadi apa iya tidak akan memaksakan untuk satu putaran? Kalau kami melihat dari beberapa survei-survei dan juga tadi juga Bung Godari sudah menyampaikan, saya kira itu perhitungan kita dengan apa yang sudah kita lakukan di lapangan ya, dengan kader-kader kami, itu menunjukkan ada tren kenaikan dan tren kenaikan itu cukup signifikan. Tapi apapun yang terjadi bahwa kita pasti akan lolos walaupun itu misalnya tidak satu putaran pun 2 putaran pun kita pasti masuk ke putaran kedua. Masuk. Karena dengan survei yang ada ini itu sudah menjadi suatu modal. Anda sudah mengkalkulasi kira-kira akan bertemu siapa di putaran kedua? Itu nanti kelihatan nanti aja. Kelihatannya siapa aja ya? Siapa aja ya? Saya jawab nanti. Ya. Baik. Tapi kita melihat bahwa trennya seperti itu. Ya. Tren ini adalah meyakinkan kita bahwa kita memungkinkan untuk menjadi satu periode. Karena ini dengan sisa yang waktu itu, ya ini kan kalau kita melihat tim medsos, tim media itu udara seperti ini, tapi jangan salah kita juga tim darat kita juga jalan. Ya, jadi ini per provinsi yang seperti kayak katakan oleh Bung Hensat tadi, itu per provinsi juga kita sudah mapping juga mana yang menjadi kekuatan-kekuatan kita. Kalau untuk tadi ini beliau ini agak ragu, ini sebetulnya siapa yang akan lolos putaran kedua ya? Masa sih terlihat confidence kok? Iya, tadi awalnya kan bilang satu putaran, tiba-tiba ya udah putaran kedua pun jadi kan gitu nih. Jadi berubah ya? Kan jadi berubah. Tapi kalau saya ditanya siapa yang akan lolos putaran kedua, saya boleh katakan Caimin salah satunya. Gitu. Akan ketemu Prabowo? Anies Baswedan. Anda menghitung akan ketemu yang mana nih? Ketemu Prabowo Gibran atau Ganjar Mahfud? Kalau dilihat bedahannya begini, tinggal nanti larinya apa betul seperti itu. Karena banyak juga dari wajah Bung Eriko tadi dia agak nggak percaya itu dengan survei Bang Kodari kan. Nah, jadi coba kita bedah sedikit begini. Pemilih Pak Prabowo 2019 itu adalah orang yang suka Pak Prabowo atau kader Gerindra pada saat itu dan yang tidak suka Jokowi. Nah, ketika ini bergabung, kira-kira ini bagaimana nih? Ini ada jatuh ke mana? Apa balik ke kandang? Atau justru kalau ke Anies? Kalau ke Anies, bisa-bisa Anies yang satu putaran ini menang. Apa iya bisa satu putaran Anies? Begitu. Dan itu persentasenya cukup tinggi loh. Dari survei saja kalau kita tadi mengambil Litbang Kompas, mungkin suara Anies masih agak jauh loh dengan Prabowo Gibran. Bagaimana, apa yang bisa dilakukan sehingga make sense masuk akal Anies satu putaran? Mungkin juga pertanyaan yang sama nanti buat Bang Eriko. Inilah yang sekarang ini sedang berproses. Dilihat lagi, diterawang lagi. Ada yang ngomong kripto, ada yang ngomong tentang bagaimana pajak lebih diluaskan lagi, beban masyarakat masih tinggi. Itu kan jadi bahan bagi orang gitu ya. Untuk mempertimbangkan. Kami 28% ini akan terkena kesulitan atau tidak. Sepanjang perjalanan hasil debat kemarin kelihatannya mereka bilang, wah ini agak sulit kita ini kalau barang ini yang jadi katanya. Kan itu tuh. Nah ini makanya mungkin 2 minggu dari sekarang ini baru bisa kelihatan terang, agak terang sedikit. Jadi kalau sekarang masih belum kelihatan ya? Masih gelap? Baru kemarin, baru mau kita bahas. Baru sekarang ini kita bahas di sini. Belum lagi 2-3 hari ke depan, apakah itu akan memperkuat apa yang dilakukan
survei indikator atau malah kemudian mengkoreksi apa-apa yang kemudian itu menjadi hasil indikator yang sudah agak lama juga itu Bang ya. Udah agak lama juga itu. Enggak, awal Desember. Awal Desember. Iya, yang terbaru lah di antara yang lama. Tadi Oktober Kalau Desember yang benar nih. saya kan bukan indikator. Enggak, abang kan pakainya si indikator nih. Indikator awal Yang Desember. Awal Desember. Yang terbaru Belum ada. belum ya, tadi tunggu dulu lah. Jangan dulu dibilang seperti itu. Masa langsung 45 apapun kaget. Enggak Bang, analisa saya jadi kaget juga 45 tinggi banget. Analisa Oke. saya berhenti sampai Desember. Oke, baik, Jantung kita silakan, belum. Bang Mbak Afi, Riko. jujur saja ya, ini sahabat saya Hudori nih. Iya. Dialah yang pertama kali juga termasuk yang mengatakan sebaiknya 3 periode. Itu saja melanggar konstitusi. Ini supaya kita semua itu track record. Saya sebenarnya sudah menyampaikan ke Komisi 2 supaya nanti, tapi tidak sekarang, yang akan datang, semua lembaga survei itu harus mengklarifikasi siapa yang membiayai. Kita memaklumi, namanya mencari makan. Anggota DPR saja lapor LHKPN. Kenapa survei tidak begitu? Nah, kenapa tadi saya sampaikan data yang kita ambil itu adalah Kompas supaya ini fair. Kita juga memaklumi kalau indikator atau katakan Mas Hudori punya ya ada keterkaitan. Ada ya kita pesanan maksudnya? maklum. Ada pesanan. Ada survei lain lagi. Maka saya sampaikan kenapa nggak 52% aja langsung? Tanggung, kenapa 45? Kan begitu. Supaya lebih meyakinkan. Kita ini juga belajar statistik. Anda terganggu dengan 45% Enggak, itu? jadi begini, kalau kita mau ini adalah sedikit dasarnya. Sedangkan di Kompas saja hasil diskusi kami, Ya. misalkan, apakah ada intervensi? Ada. Itu jelas boleh ditanyakan sama apalagi yang lain. Mengkondisikan survei itu tidak sulit. Bukan ini kita sudah hal yang biasa, hal itu tahu, paham metodologinya dan lain-lain. Ya. Nah, makanya kita tadi sudah sampaikan ya Pak Bestari, sampai kapan? Oktober kata Pak Hudori. Tapi Ya. diralat lagi, sampai awal Desember. Berarti sama dengan Kompas. Kompas sampai tanggal 7 Desember. Mana yang benar? Nah, kita kembalikan kepada masyarakat. Percaya tidak? Itu kembali kepada pilihan Tapi masing-masing. di Litbang Kompas suara Mas Ganjar banyak tergerus loh dan kemungkinan besar beralih ke Prabowo Gibran. Justru itulah kami melakukan koreksi. Oke. Kita juga sadar diri, kita juga harus melakukan perbaikan. Kunci dari segala hal ini apa? Itu tadi sudah disampaikan Mas Hudori juga, bahwa Pak Jokowi itu dari PDI Perjuangan, dari mulai wali kota. Nah, sekarang saya tanya, apakah Pak Prabowo Pak Jokowi? Ya tidak. Yang paling mirip dengan Pak Jokowi itu ya Mas Ganjar. Jadi kalau kemudian kolam besar, kolam kecil, PDIP yakin tetap mendapat itu kan ceruk boleh itu? saja istilah kolam besar, kolam kecil, mau jadi ikan besar di kolam kecil, mau jadi ikan kecil di besar. kolam besar. Ya. Itu kan istilah saja. Sebentar lagi nanti jangan-jangan Pak Hudori ini jadi politikus nanti. Bukan lagi jadi Pengamat surveyor. politik. Oke, baik. Tapi begini. Silakan. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bung Riko ini mengenai masalah survei. Kalau kita melihat survei-survei semuanya, itu rata-rata memang nomor 2 ini adalah yang lebih unggul. Iya. Walaupun kita semuanya tahu, tentu dari Bang Riko juga tidak percaya pada saat itu. Tidak mempercayai Angka survei, tersebut. angka-angka Ya. survei tersebut. Dianggap survei-survei tersebut sudah dibayar semua. Iya. Saya kira sesuatu hal yang mungkin kita kembali lagi kepada permasalahan-permasalahan yang Tapi program-program. Pak Wihadi, apakah Pak Wihadi setuju misalnya semua lembaga survei mengklarifikasi siapa yang membiayai? Saya kira itu ada, kalau memang ada aturannya Ya, seperti itu, silakan aja. nanti kita Ya kan? harus usulkan itu untuk yang Ya. akan datang. Karena Oke, itu baik. dia, karena itu kan aturan itu nanti akan dibuat apakah itu memang harus dilakukan seperti itu. Sama gitu. Untuk fair supaya kemudian informasi yang diterima oleh Iya. masyarakat lebih clear dan transparan. Begini. Gimana Bang Bestari? Semua kita paslon ini ingin menang. Tapi mbok ya jangan kemudian membuat framing-framing dengan model-model tertentu supaya menjadi afirmatif kepada masyarakat. Cocoklah memang dia karena selama ini surveinya bagus gitu. Kita harapkan bahwa ada keterbukaan. Oke. Saya setuju dengan Bung Eriko tak terduga tadi supaya ada keterbukaan. Karena begini, pernah juga dalam satu kesempatan itu ada perdebatan, lu punya 30 sekian, yang ini 45, menyatakan mana yang benar, itu aja sulit. Pak Bestari, ada satu di media lebih dari 100% totalnya. Itu ada. Ini kan, Baik. jadi ini Tapi begini. kalau framing seperti ini, saya kira. Tapi apa survei itu jadi framing? Apa iya Anda Nggak, setuju bahwa survei itu framing? Kita kembali lagi kepada masing-masing. Ya. Secara internal, partai-partai politik pasti Juga melakukan punya surveinya. Di luar yang survei dirilis sendiri. ini. Oke. Nah, dari situ aja kita bisa tahu sebenarnya. Dan ini kan ada yang disembunyikan, ada apa semacam. Ini adalah sebenarnya adalah refleksi
Tapi survei yang ada di partai-partai politik yang sekarang ini adalah bagaimana sistem daripada yang ada ini, saya berarti harus merubah strategi seperti yang dilakukan oleh Bang Oh ya, Vito, kita kan? melakukan survei kan? Itu untuk kebutuhan internal yang tidak perlu kita sampaikan ke publik. Karena kalau kita sampaikan itu, kok ada double framing kata masyarakat. Atau jangan-jangan nggak disampaikan Itu loh. karena angkanya juga masih rendah, belum naik-naik gitu kan. pertanyaan, Oke, tapi bisa juga lebih tinggi, toh. Kita dulu. itu dia. Saya tunggu tanggapan dari Bang Hensa dan Mas Kodari usai jeda, tetaplah bersama kami. Kalau memang kita menghendaki, ya Mas Sodori juga kan dulu sudah menginginkan 3 periode kan begitu kan, padahal itu kan melanggar konstitusi kan begitu. Tapi itu kan tidak berhasil, jujur saja. Nah, apakah sekarang bisa dijamin dari hasil survei itu juga berhasil? Oke. Memangnya masyarakat rakyat Indonesia bergantung pada hasil survei? Tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.